Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawati Buru Tobing AMD Farm. Saya bekerja di Puskesmas Medan Labuhan sebagai asisten apoteker terampil. Di sini saya akan membahas modul loyal beserta implementasinya di lingkungan kerja. Dengan pengampu materi Ibu Yam Nurmahlia SSTMKes, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia. Bagi PNS, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap NKRI. Adapun ciri loyalitas yang pertama, taat pada peraturan, kedua bekerja dengan integritas, ketiga tanggung jawab pada organisasi, 4. Kemauan untuk bekerja sama, 5. Rasa memiliki yang tinggi, 6. Hubungan antar pribadi yang baik, yang ketujuh kesukaan terhadap pekerjaan, 8. Keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, yang kesembilan menjadi teladan bagi pegawai yang lain. Di dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021, sikap loyal memiliki panduan perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh implementasi panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Contoh implementasinya di tempat kerja, mengikuti upacara Hari Nasional. Panduan perilaku yang kedua, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Contoh implementasinya di tempat kerja yaitu dengan menjaga sikap, ucapan, dan perilaku kepada sesama ASN. Panduan perilaku yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh implementasinya di tempat kerja yaitu menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Ko yaitu komitmen, yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, D. Dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Nas, yaitu nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir, pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Untuk membangun perilaku loyal pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki
Seorang pegawai akan setia dan loyal terhadap organisasinya apabila pegawai tersebut memiliki rasa cinta yang besar terhadap organisasinya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Untuk usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa dan sikap loyal seorang pegawai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pengalaman dan pendekatan emosional dalam pekerjaan. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Memberikan kesempatan peningkatan karir dapat membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas atau memiliki semangat baru karena pekerjaan yang ia lakukan tidak monoton. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan kinerjanya sebagai wujud loyalitasnya. Wujud loyalitas ASN yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah, yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji. Yang kedua, penegakan disiplin. 3. Pelaksanaan fungsi ASN. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke dalam video implementasi di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Memegang teguh rahasia jabatan, yaitu pada saat pasien menanyakan penyakit pasien lainnya, saya sebagai asisten yang memegang teguh rahasia jabatan menjelaskan kepada pasien bahwa diagnosa dokter adalah rahasia.